Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita memuji dan memuja, menyerahkan segala bentuk puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan namanya, kita akui kekuasaannya. Kita berada pada gelombang yang sama dengan seluruh kaum muslimin di pagi yang mulia ini. Sama-sama mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka bertahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mereka bertahlil, La ilaha illallah. Semuanya serentak, semuanya memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih kurang dari 8,9 miliar jumlah manusia di dunia ini. 1,8 miliarnya muslim. Dan hari ini sebahagian dari mereka tidak bisa duduk bersama, tidak bisa bertakbir bersama, tidak bisa menikmati dan mensyukuri Idul Fitri. Mereka berada dalam berbagai macam kondisi. Mereka ada yang ditindas, ada yang dalam penjara, ada yang sedang menderita, ada yang diisolasi. Dari berbagai macam kondisi yang terjadi, rakyat Palestina hari ini mengalami kekerasan, pembantaian, dan pembunuhan yang amat sangat luar biasa yang dilakukan oleh Zionis Israel, laknatullah alaihim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita keamanan, ketentraman, kesempatan, kemauan. Masih Allah beri petunjuk kepada kita sehingga kita bisa duduk bersimpuh di pagi yang mulia ini dalam rangka membesarkan namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita menyampaikan segala bentuk salawat, salam sejahtera kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang setia mengikuti sunnahnya, sambung menyambung sampai dengan dunia akhir kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah dengan 1 salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 salawat,
maka Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan 10 derajat. Barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah 1 salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus 10 kejahatan. Dan barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah SAW 1 salawat, maka Allah akan menambahkan kepadanya 10 kebaikan. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya tidak ada amal soleh, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas yang memiliki fadilat, yang memiliki keuntungan sebagaimana kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepadamu?" Rasulullah menjawab, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Dalam redaksi yang lain, Rasulullah menjawab, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Dalam redaksi yang lain disebutkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, dan seterusnya. Apakah boleh pakai Sayyidina atau tidak? Sebahagian ulama mengatakan boleh, dan sebahagian mencukupkan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu mari sama-sama jangan lupa kita bersalawat kepada Nabi, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berpesan kepada jamaah seluruhnya yang berhadir di tempat yang mulia ini, sebagaimana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Bukhari, "Badiru bi a'mali fitanan kaqita'il laili mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." Yumsi rajulun mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradid minad dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berpesan kepada kita, "Badiru bi a'mali fitanan." Cepatlah kamu beramal soleh ketika kamu melihat fitnah-fitnah mulai muncul di mana-mana. Fitnah itu kata Rasulullah SAW, kaqita'il laili mudlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Malam dibagi 3. Potongan pertama disebut lailun, potongan kedua disebut tahajud, dan potongan ketiga disebut sahar atau sahur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau pada posisi lailun itu malam belum begitu gelap, masih agak terang, masih kelihatan, kehidupan masih banyak, orang-orang masih berkeliaran, kita keluar, warung-warung masih buka, kita bertanya masih ada yang menjawab, kita berteman masih ada yang menemani. Tetapi ketika masuk potongan malam kedua, itu orang-orang sudah mulai tidur dengan mimpinya. Malam sudah mulai gelap gulita. Dan ketika kita masuk potongan yang ketiga, itu orang-orang sedang tertidur, sunyi, senyap, gelap, tidak ada cahaya. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kita akan memasuki potongan-potongan ini. Potongan pertama mungkin informasi masih simpang siur, tapi masih ada yang benar yang bisa kita percaya. Orang-orang soleh masih ada tempat kita bertanya, ada kawan, ada teman, ada sahabat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, ketika kita masuk potongan yang kedua, bahkan ketika masuk ke potongan yang ketiga, gelap dan gelap.
Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, modalnya apa kata Rasul? Modalnya cuma satu, yaitu badiru bi'amali fitanan. Cepat-cepat kamu beramal, kesempatan masih ada. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam menyampaikan wasiat ini, saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kami bacakan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan pastikan jangan sampai kita mati selain kita berada dalam keadaan muslim. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari sisi muslim yang disebutkan oleh Rasulullah, muslim terbaik itu adalah muslim yang apabila tangan dan mulutnya selamat muslim lain, selamat orang lain. Kalau kita lihat manusia yang terbaik, kata Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sementara ketika menjadi muslim, muslim yang terbaik adalah muslim yang apabila tangan dan mulutnya tidak menyebabkan orang lain tersakiti, tangannya tidak menyebabkan orang terzalimi, tangannya tidak menyebabkan hak orang lain dipindahkan, tangannya tidak menyebabkan mengambil hak orang, tangannya tidak menyebabkan mencuri, tangannya tidak menyebabkan menzalimi fisik orang lain, dan mulutnya tidak menyebabkan tersakiti hati orang lain, tidak memfitnah, tidak meribah, tidak mengadu domba, tidak melakukan namimah, tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan menyakiti hati saudaranya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambungkan antara manusia terbaik dengan muslim terbaik. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Menjadi orang terbaik di masa jahiliyah, maka menjadi orang baik di masa Islam. Karena itu, sebagai manusia, kita harus pastikan bahwa kita bermanfaat kapan dan dimanapun kita berada. Ukuran kita, ukuran baik adalah ukuran di mana kita bermanfaat buat orang lain. Posisi apapun, tugas apapun, strata sosial apapun kita pastikan bahwa kita harus ada bermanfaat buat orang. Karena itulah pilihan di dalam Islam menjadi orang yang terpelihara orang lain dari tangan dan mulutnya. Dalam redaksi yang lain Rasulullah SAW bersabda, muslim yang paling baik adalah yang paling bagus akhlaknya. Dalam redaksi yang lain Rasulullah juga menyatakan bahwa muslim yang terbaik adalah yang paling baik buat keluarganya. Lihat jemaah yang mulia, standar muslim yang baik itu adalah standar muslim yang paling bagus akhlaknya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika masuk dari muslim menjadi mukmin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Lihat bagaimana Rasulullah memperkuat, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsi. Hadis riwayat Imam Bukhari. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Semua standarnya adalah akhlak. Standarnya adalah memperbaiki perilaku kita, memperbaiki kehidupan keseharian kita. Rasulullah SAW menyebutkan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mulutnya itu falyakul khairan aw liyasmut. Tidak layak mulut ini yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanallah, mengucapkan dan mengeluarkan kalimat-kalimat yang mengundang murka Allah. Dalam bahasa Aceh mungkin temena, bengeh, dan lain-lain sebagainya. Gak layak.
Dan layak jemaah yang mulia. Ini mulut yang selalu bertakbir kepada Allah. Harus kita jaga. Tidak mengkonsumsi, memasukkan barang-barang yang haram, barang-barang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah berkata kepada seorang teman yang masih sangat suka merokok. Saya katakan kepadanya, engkau kan bertakbir, engkau kan bertasbih, engkau kan memuja dan membesarkan Allah. Ingat enggak ketika menghisap rokok, mulut ini yang bertakbir, mulut ini yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi kita ingin mengharapkan ridho dan cinta dari Allah, tapi di sisi lain kita melakukan hal-hal yang dibenci. Apakah salah? Mungkin bagi sebagian orang itu dianggap biasa saja. Tapi buat orang-orang yang selalu mencari ridho Allah, itu adalah sebuah aib, sebuah kelemahan. Seharusnya kita memperbaiki mulut ini. Tahan mulut ini. Rasulullah menyebutkan di peninggalan beliau di akhir zaman, kamu akan melihat bahwa ikhtilaf di mana-mana, perpecahan di mana-mana, terjadi berbagai macam friksi, fraksi, berbagai macam aliran, berbagai macam jamaah, berbagai macam fikrah, berbagai macam pemikiran. Ini adalah sunnatullah. Jadi kalau ada orang yang menginginkan agar kaum muslimin seluruhnya bersatu sekarang, itu berarti orang yang salah hidup. Yang hidup sekarang adalah yang hidup di zaman yang disabdakan oleh Nabi, perpecahan itu akan terjadi di mana-mana. Dan akan mungkin hari ini kaum muslimin kita minta bersatu dengan satu kalimat, gak mungkin. Yang paling mungkin jamaah apa? Pesan ayat yang kedua. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Setelah kita menjaga, mempertebal iman, memperkuat iman, ikut kajian-kajian, belajar tentang bagaimana mempertahankan iman di akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang menyebutkan 300 tanda kiamat kecil. Itu yang tersisa cuma 2 lagi. Satu Imam Mahdi, yang kedua perebutan gunung emas di Sungai Efrat. Tahun 90 ditemukan gunung emas di Sungai Efrat berdasarkan satelit dari Amerika. Sehingga tahun 91 Amerika melakukan invasi ke Irak untuk menjaga gunung emas itu. Tetapi tidak bisa dieksploitasi karena Sungai Efrat masih mengalir deras dan airnya sangat banyak. Hari ini kita semuanya bisa Sungai Efrat sudah kering. Kita menunggu detik-detik emas itu dikeluarkan dan diperebutkan oleh bangsa seluruh dunia. Yang kedua Imam Mahdi. Yang lain semuanya disebutkan dalam hadis-hadis sahih, sudah lengkap. Sudah lengkap. Kalau tanda kecil itu habis, maka langsung menjadi pembuka tanda besar. Bahkan Imam Mahdi itu menjadi pembuka, masuk ke pembuka tanda besar. Karena Imam Mahdi akan berhadapan dengan Dajjal. Dajjal tanda besar. Imam Mahdi di ujungnya akan berperang melawan orang-orang kafir dengan senjata manual. Diperkirakan teknologi sudah berakhir. Dan teknologi berakhir itu diperkirakan salah satu sebabnya adalah dukhan. Masuk tanda besar. Karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, apa yang harus kita kerjakan? Pertebal iman.
Dajjal itu akan menguap, akan membuat iman kita menguap. Dahsyat sihirnya. Apalagi buat anak-anak kita, remaja-remaja kita, remaja putih kita, yang imannya, yang ilmu tauhidnya nggak kokoh, imannya nggak kokoh. Kita khawatir bahwa anak keturunan yang kita tinggalkan itu akan menjadi mangsa dan akan menjadi pengikut daripada fitnah terbesar terhadap umat manusia selama Nabi Adam sampai dunia kiamat, yaitu fitnah Dajjal. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rasakan sekarang ini, mulai dari simpang siur informasi, berbagai macam kezaliman, berbagai macam penindasan, berbagai macam kondisi kaum muslimin hari ini, pertentangan, perpecahan, dan berbagai macam terjadi huru-hara, perang, pembantaian. Itu semuanya adalah melengkapkan, menjadikan prakondisi akan terjadi tanda-tanda berikutnya. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pesan Rasulullah, badiru bi'amali fitani, cepatlah kita beramal soleh, perbaiki akhlak kita, kumpulkan sedapat mungkin amal soleh yang bisa kita lakukan. Jangan tunggu, apapun kesempatan yang baik yang bisa kita lakukan sekarang. Ibarat kita menyimpan saldo ketika masa-masa sulit, masa-masa paceklik, masa-masa kita tidak punya pembekalan yang lain, kita punya ATM. Kita datang ke ATM, kita bisa menarik uang kita, bisa membantu kita. Kenapa kita bisa tarik uang kita? Karena kita ada menabung. Tapi ATM yang tidak ada tabungan nggak bisa kita tarik. Lebih-lebih lagi ATM yang sudah expire. Jamaah, kalau iman kita sudah expire, waktu kita pakai nggak bisa lagi. Kalau amal soleh kita sedikit, waktu kita butuh sudah defisit. Waktu kita membutuhkan kesabaran yang tinggi, amal soleh kita sudah defisit. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sekaranglah kita kumpulkan. Apakah dalam bentuk kita sholat, perbanyak sholat sunat? Apakah dalam bentuk perbanyak baca Quran? Apakah dalam bentuk kita perbanyak sedekah? Apakah dalam bentuk kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tingkatan amalnya seperti itu. Nah, amal soleh yang paling utama itu sholat sunat. Yang kedua, baca Quran. Yang ketiga, bersedekah, berinfak. Dan yang keempat, berzikir. Kita bisa pilih mana yang memungkinkan dan mana yang ada kesempatan kita lakukan. Itu kita perbanyak. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk mengerat seerat-eratnya hubungan persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Persaudaraan itu ada 3 tingkat. Tingkat pertama disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah tingkat isar, itu yang paling tinggi. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, itu paling tinggi. Yang kedua, tingkatan sedang. Tingkatan sedang adalah tingkatan cinta. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsi. Dan yang ketiga adalah tingkatan paling rendah. Tingkatan paling rendah adalah salamatus sudur. Selamatnya dada. Selamatnya dada kita dari sifat iri dan dengki. Dari berbagai macam sifat dzan kepada orang lain. Karena itu, untuk yang paling rendah adalah salamatus sudur. Bagaimana tip agar kita menjaga dada kita selamat dari bentuk iri dan dengki? Tipnya ada 2. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fastabiqul khairat, yang pertama. Yang kedua, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bagaimana kita aplikasikan? Kalau masalahnya kita sepakati, masalahnya kita setuju, masalahnya kita seide, sependapat, maka wajib bagi kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wajib bantu-membantu, wajib tolong-menolong, wajib kita bekerja sama. Kalau masalahnya tidak kita sepakati, masalahnya kita berbeda, masalahnya kita berbeda pendapat, maka yang harus kita lakukan apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba
silahkan dia berbuat baik, nanti Allah yang akan mengadilinya siapa yang terbaik di antara kita. Kita berbuat baik, nanti Allah yang akan mengadilinya siapa yang terbaik di antara kita. Fastabiqul khairat falyatanafasil mutanafisun. Jadi kita berlomba untuk berbuat baik. Artinya apa? Sama-sama kerja. Beliau kerja, kita kerja. Dia kerja, kita kerja. Sama-sama kerja. Jadi ada yang kita kerja sama, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ada yang sama-sama kerja. Tidak perlu kita besar-besarkan. Kenapa? Karena membesarkan itu udah selesai. Itu sudah problem udah 1400 tahun yang lalu. Ngapain kita besar-besarkan? Udah sekarang fastabiqul khairat. Supaya apa? Supaya menjaga salamatus sudur. Yang kedua, dari salamatus sudur kita tingkatkan. Kita tingkatkan menjadi saling mencintai. Belum cukup ukuran iman kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi kama yuhibbu li nafsi. Ukuran iman kita, kata Rasulullah SAW, itu ketika mencintai saudara kita sama dengan mencintai diri kita sendiri. Kalau pada diri kita ditimpa penyakit, ketika penyakit itu ditimpa saudara kita, kita merasakan yang sama. Kalau pada diri kita tidak makan itu lapar, ketika saudara kita yang sedang lapar, maka dia juga merasakan yang sama. Dan itu adalah salah satu ibrah daripada kewajiban kita berpuasa sebulan yang lalu. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini kita praktekkan yang kedua. Sederhana aja. Mungkin kita punya uang 100.000 untuk membuktikan bahwa kita mencintai saudara kita, 50.000-nya infakin buat kawan-kawan, infakin buat keluarga, infakin buat saudara. Untuk membuktikan. Dan yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu tingkatannya paling tinggi lagi. Namanya itsar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sekelompok orang, khususnya orang-orang Ansar ini, ada sekelompok orang yang dia itu mementingkan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Itu bentuk persaudaraan paling tinggi. Ayat ini turun karena ada asbabun nuzulnya. Setelah selesai sholat maghrib, sholat isya di Masjid Nabawi, Rasulullah kedatangan tamu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada jamaah yang ada, siapa yang mau menjamu tamuku malam ini? Abu Talhah tunjuk tangan. Saya ya Rasulullah. Lalu beliau pulang bertanya kepada istrinya, Bu, ada makanan nggak malam ini? Ada tamu Rasulullah. Istrinya menjawab, Bang, makanan yang ada hanya untuk anak kita. Kita pun gak ada makanan hari ini. Dan kita tahu awal-awal hijrah itu memang kondisi kaum muslimin sedang miskin, sedang menderita. Karena mereka tidak bawa harta, tidak bawa modal, tidak bawa apa-apa dari Mekah ke Madinah. Dan ketika itu Abu Talha mengatakan, siapkan makanan itu buat tamu Rasulullah. Tidurin anak kita. Dan ketika itu dilakukan oleh istrinya, ternyata tamunya tidak mau makan kalau nggak makan bersama. Akhirnya Abu Talhah merekayasa mati lampu. Kemudian menggunakan piring bersama-sama makan. Abu Talhah istrinya tidak makan. Tamu Rasulullah yang makan. Besoknya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasassah. Ketika Abu Talhah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tersenyum dan bertanya, apa yang kau berbuat semalam wahai Abu Talhah? Beliau bercerita, lalu Rasulullah menyatakan bahwa baru saja Jibril menurunkan ayat kepadaku bahwa ada orang yang mementingkan kepentingan saudaranya padahal dirinya masih sangat membutuhkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau orang kaya punya uang 1 juta, berinfak 100 itu biasa.
Tapi coba kita bayangkan, orang miskin punya uang 50.000, lalu datang saudaranya minta pinjam 50.000 untuk anaknya sedang menderita sakit atau istrinya mau melahirkan. Ketika pada posisi 1 juta kita kasih 50.000 kan biasa. Tapi pada posisi uang cuma 50.000, memberikan 50.000 itu kepada saudaranya yang sedang menderita, yang sedang membutuhkan, dramatis kan? Beda, dramatis. Karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bagaimana mempraktekkan agar tingkatan ukhuwah yang tertinggi itu adalah ihsan. Kalau kita nggak sanggup, nggak usah naik. Kalau nggak sanggup naik ke kelas 3, udah di kelas 2 aja. Nggak sanggup juga di kelas 2, jaga kelas 1 jangan bobol. Jaga kelas 1 jangan sampai kita punya iri, punya dengki, punya berbagai macam penyakit hati terhadap saudara kita. Jaga di kelas 1 aja. Salamatus sudur. Insya Allah sudah cukup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, saya tutup dengan sebuah kisah yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, bahwa di akhirat nanti itu ada namanya syafaat orang soleh, syafaat teman yang soleh, syafaat teman yang baik. Kita kan masih ada 7 hari lagi yang akan kita lewati. Hari pertama hari kiamat, hari kedua hari kebangkitan, hari ketiga hari mahsyar, hari keempat hari mizan, hari hisab, hari keempat hari kelima hari mizan, hari keenam adalah hari melewati sirat, titian api neraka, dan hari ketujuh adalah yaumul akhir, hari di mana tidak ada lagi hari setelah itu, yaitu hari setelah selesai prosesi yang masuk neraka, yang masuk surga. Maka terjadilah hari ketujuh, yaitu hari akhir atau yaumul khulud. Itulah yang dibacakan oleh imam kita tadi, ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, yaitu yaumul khulud, hari akhir, hari kekal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara umum hari ini itu perbandingannya 1000 tahun, kecuali hari mahsyar. Hari mahsyar perbandingannya 50.000 tahun dengan hitungan kita sekarang. Kalau hari sirat menanjak 3.000, mendatar 1.000, turun 1.000, berarti 3.000. Sementara yang lain rata-rata 1.000 tahun ukuran kita. Setelah itu prosesnya selesai, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penghuni surga sudah diputuskan masuk surga, dan itu dijadikan kisos dulu. Kisos ada 2 di akhirat. Kisos yang pertama adalah kisos seluruh makhluk, termasuk binatang. Kambing berkelahi dengan kawannya, lalu dia curang sehingga menyebabkan nanti di akhirat dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanduk kawannya itu patah, maka nanti di akhirat dikisos, tanduk itu akan dipatahkan juga. Tapi setelah dikisos, maka dia menjadi tanah. Orang-orang kafir melihat perilaku seperti itu, melihat keadaan seperti itu, maka dia berangan-angan agar jadi tanah juga. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan mengatakan bahwa aduhai andai kami juga jadi tanah seperti kambing, hewan-hewan yang lain. Nah, setelah dikisos semua, kezaliman dikisos, semuanya dikisos, maka ketika sudah melewati sirat al-mustaqim, melewati sirat titian api neraka, maka sebelum masuk surga itu semuanya juga dikisos. Apa yang dikisos di situ? Lihat betapa Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kita. Betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah tidak kisos mereka di depan orang-orang kafir. Allah tidak kisos mereka di depan manusia-manusia durjana. Tapi Allah kisos mereka ketika sudah kumpul semuanya calon penghuni surga.
Salah satu kisahnya apa? Allah cabut ghil, rasa ghil yang ada di dada kita. Dengku ngan dengku naghil, ulama ngan ulama naghil, ustad ngan ustad naghil, orang-orang soleh sesama naghil, jamaah dengan jamaah naghil, orang-orang yang berlomba mujahidin dengan mujahidin yang lain ada ghil. Dan kita selalu berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada ghil terhadap orang-orang yang beriman, tapi itu ada. Gak bisa kita bersihkan. Sulit. Tapi pertahankan jamaah yang mulia. Amal soleh, salamatus sudur. Tingkatkan ukhuwah, tingkatkan kepedulian kita. Karena ketika dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, setelah selesai prosesi semuanya, Allah cabut ghil. Dicabut ghil dalam dada orang yang beriman semuanya, sehingga seluruhnya tidak ada lagi dengki sikit pun, tidak ada lagi sombong sikit pun, tidak ada lagi sifat-sifat itu sikit pun, maka masuklah surga. Ada syafaat di situ. Begitu kaum muslimin masuk surga, orang-orang yang beriman masuk surga, lalu dia lihat, dia jalan dari komplek ke komplek surga. Surga itu ada 120 komplek. Dan Rasulullah sudah membooking 80 komplek adalah buat kaum muslimin. 2/3 Pak. 2/3 Bu. 2/3 surga sudah dikapling oleh Rasulullah buat kita. Dan ketika dia jalan-jalan, dia lihat, kemana kawanku, kemana saudaraku, kemana anakku, kemana ibuku. Nah pada waktu itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini kawan kami dulu mendirikan sholat berjamaah. Ya Allah, ini kawan kami dulu sama-sama ikut kajian, sama-sama menuntut ilmu, sama-sama melakukan amal soleh. Tapi sekarang kemana mereka ya Allah? Kami tidak temukan mereka ada di surga. Kemana ya Allah? Lalu Allah perintahkan malaikat. Malaikat catat. Siapa saja? Dicatat. Lain datang mengadu, dicatat. Lain datang mengadu, dicatat. Allah memerintahkan malaikat mencari orang-orang ini. Ternyata ketika dicari ke neraka, ada yang jatuh baru di bibirnya, berarti sudah mau finish jatuh. Ada yang sudah jatuh setengahnya, ada yang sudah sampai ke punggung neraka. Jarak bibir dengan punggung itu 70 tahun, berarti sudah jatuh dari awal. Setelah itu dicari, lalu ada yang sudah gosong, tidak ada lagi mirip manusia, sudah jadi arang dan lain sebagainya, dibawa lalu dimandikan dengan sungai hayah, dengan sungai kehidupan. Saudaranya yang tadi sambil menangis melihat nasib saudaranya itu, dia ambil air, dia siram. Allahu Akbar. Dia siram. Seorang anak yang dia hafid Quran, dia bisa memberikan syafaat buat ibunya, dia berikan syafaat kepada ayahnya, dia berikan syafaat kepada orang-orang kawan-kawannya, dia bisa berikan syafaat sampai 40 orang. Orang-orang yang mati syahid, dia bisa berikan syafaat sampai dengan 70 orang. Diberikan syafaat. Itu adalah syafaat kita berteman dengan orang-orang yang soleh. Setelah disiram, tumbuh. Menyerupai lagi manusia. Dagingnya tumbuh, semuanya tumbuh, utuh jadi manusia. Ketika utuh jadi manusia, setelah itu dimandikan. Setelah dimandikan, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Itulah syafaat kita berteman dengan orang baik-baik. Yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya beda-beda sedikit ya sudah. Nanti kita lihat di akhirat, kita akan mensyafaati dia atau dia mensyafaati kita. Dan saya berharap pada jamaah, berapa jumlah jamaah yang hadir pada hari ini. Kalau sudah dicari, dilihat-lihat, di surga enggak ada Yusuf As-Samad.
Komplek 1 nggak ada, komplek 2 nggak ada, komplek yang ketiga. Saya berharap Bapak Ibu lah yang akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu kawan kami sempat bersama dulu di dunia ini. Ada yang mengingatkan, sehingga dengan demikian, dengan syafaat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan biiznillah masuk surga karena syafaat orang-orang soleh. Tapi kalau sudah terlanjur ya marah-marah kali di dunia kan nggak mungkin ya. Jadi udah ingat, oh enggak lah, dulu di dunia dia parah kali sama saya, jadi nggak, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi mudah-mudahan ya dapatlah kita syafaat itu. Karena itu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan saya yang terakhir adalah jaga ukhuwah ini. Nggak sanggup nomor 1, turun ke nomor 2. Nggak sanggup nomor 2, jaga dada. Nggak layak dada kita punya dengki. Nggak layak dada kita punya iri. Nggak layak dada kita merasa kita yang paling baik. Nggak layak dada kita tersimpan penyakit-penyakit rohani. Baik penyakit rohani syaitania, dengki, iri hati, penghancurkan. Penyakit rohani kebinatangan, mencengkram, menguasai dan lain sebagainya, maupun penyakit rohani yang seharusnya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ujub, takabur, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dipuji, itu yang seharusnya milik Allah Subhanahu wa taala. Enggak layak buat kita hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan dada-dada kita, menyelamatkan iman kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa melakukan amal soleh dalam rangka menghadapi berbagai macam fitnah dan berbagai macam huru-hara ke depan. Semoga Allah menguatkan kita. Mari sama-sama kita tutup dengan sama-sama kita melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amal-amal soleh kita. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Engkaulah tempat kami berlindung, Engkaulah tempat kami mengadu, Engkaulah tempat kami bertawakal. Seluruh urusan milik-Mu, ya Allah. Ubun-ubun kami berada dalam genggaman-Mu, ya Allah. Kehidupan kami ada dalam kendali-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk kami membersihkan diri, ya Allah. Engkau tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci, ya Allah. Engkau maha suci, ya Allah. Sucikan hati-hati kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami, ya Allah. Ampunilah dosa anak-anak kami, ya Allah. Ampunilah dosa istri dan suami kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang sekitar kami, ya Allah. Ampunilah dosa orang-orang yang beriman, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rabb kami, di depan kami anak-anak kami yang putra dan yang putri, jadikan mereka adalah anak-anak yang soleh, ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang solehah, ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang berbakti kepadamu, ya Allah. Orang yang sujud rukuk kepadamu, ya Allah. Dan berbakti kepada dua ibu bapanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaikilah hubungan kami, ya Allah. Perbaikilah hubungan sosial kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb kami, eratkan ukhuwah kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami, ya Allah. Satukan hati-hati kami dalam ikatan cintamu, ya Allah. Dalam ikatan agamamu, ya Allah. Dalam ikatan iman kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa radaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha wal jannata ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min nafsin la tashba'
wa na'udzubika min du'ain la yusma. Istajib du'ana ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.